Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Magma akan menjelaskan tentang vulkanisme. Saya Lutfan Haikal Abdillah. Nama saya Wildan Kamil. Nama saya Michael Eji Safianto Madewa. Nama saya Muhammad Farhan Rozi. Halo semuanya, nama saya Lutfan Haikal Abdillah. Saya dari kelompok Magma yang akan menjelaskan tentang vulkanisme dan instruksi magma. Nah, apa sih itu vulkanisme? Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi. Seperti ini gambarnya. Salah, bukan itu gambarnya. Nah, ada kan? Nah, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke vulkanisme, kita harus tahu apa itu magma. Magma adalah batuan-batuan cair atau semi cair yang bersuhu sangat panas yang berada di dalam perut bumi. Nah, kalau lava adalah cairan panas yang sudah ke permukaan bumi. Nah, seperti ini gambar magma. Nah, itu gambar magma. Nah, ini gambar lava. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang instruksi magma. Apa sih instruksi magma itu? Instruksi magma yaitu naiknya magma namun belum mencapai permukaan bumi. Nah, instruksi magma dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama konkordan seperti ini. Nah, instruksi konkordan berarti sejajar dengan perlapisan. Ada 4 bagian yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada sil. Sil adalah tubuh batuan-batuan beku berupa lembaran sejajar dengan perlapisan. Yang kedua adalah kolit, tubuh batuan beku yang berbentuk kubah atau dom. Yang ketiga adalah lapolit, bentuk tubuh batuan berbentuk cembung ke arah bawah, berbeda dengan lakolit yang berbentuk cembung ke arah atas. Yang keempat ada pakolit, tubuh batuan beku yang menempati sinklin atau antiklin yang telah terbentuk sebelumnya. Dan yang kedua adalah diskordan seperti ini. Nah, yang kedua ada instruksi diskordan. Diskordan adalah memotong dengan perlapisan. Yang pertama harus kita ketahui di situ ada dike. Dike adalah tubuh batuan yang memotong perlapisan di sekitarnya dan memiliki bentuk tabular atau memanjang. Yang kedua ada batolit, tubuh batuan yang memiliki ukuran sangat besar, yaitu lebih dari 100 km persegi dan membeku pada kedalaman yang besar di dapur magma. Yang ketiga stok, tubuh batuan yang mirip batolit tetapi ukurannya lebih kecil. Yang keempat diaterema, kepundan utama tempat magma keluar. Halo teman-teman, nama saya Wildan Kamil. Kali ini saya bakal melanjutkan pembahasan yang sebelumnya udah dibahas oleh Lutfan Haikal Abdillah. Nah, kali ini saya bakal membahas tentang jenis-jenis erupsi berdasarkan kekuatan letusan. Nah, sebelum kita bahas itu, kita harus tahu apa itu erupsi. Erupsi adalah pergerakan magma yang berasal dari dalam bumi yang kemudian keluar ke permukaan bumi melalui celah-celah retakan. Berdasarkan kekuatan letusannya, erupsi terbagi menjadi dua. Ada erupsi efusif dan juga erupsi eksplosif. Erupsi efusif adalah letusan gunung api yang mengeluarkan materi vulkanik dari dalam perut bumi secara perlahan. Ciri-cirinya yang pertama, erupsi efusif ini tidak terjadi ledakan. Yang kedua, erupsi efusif ini mengeluarkan lelehan-lelehan magma. Yang ketiga, gas yang terkandung pada magma cenderung sedikit. Nah, ini nih contoh gambarnya. Nah, yang kedua ada erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif adalah erupsi letusan gunung api yang menyeburkan materi vulkanik ke udara seperti lava pijar, batu kerikil, kemudian ada debu vulkanik sampai pasir. Ciri-cirinya yang pertama, erupsi ini ditandai dengan ledakan yang dahsyat. Yang kedua, erupsi ini berupa ledakan magma. Yang ketiga, erupsi ini gas yang terkandung pada magma cenderung besar atau dominan. Nah, ini nih contoh gambarnya.
Nah, kan tadi udah dijelasin tuh sama Will dan Kamil erupsi berdasarkan ledakannya. Nah, sekarang kita lanjut ke erupsi berdasarkan cara keluarnya. Nah, erupsi berdasarkan cara keluarnya, pertama ada erupsi sentral. Nah, apa sih erupsi sentral? Erupsi sentral adalah magma yang keluar dari perut bumi melalui satu titik sentral. Maksudnya satu titik sentral gimana? Jadi hanya satu titik pusat aja. Jadi keluarnya ya di situ itu aja gitu. Nah, terus contoh dari erupsi sentral itu adalah vulkanisme, itu keluarnya magma dari dalam perut bumi lalu mengalami proses pendinginan. Nah, dari proses pendinginan tersebut magma tersebut itu menumpuk dan biasanya timbulnya gunung-gunung. Nah, pertama ada gunung apa aja? Pertama ada gunung Strato, terus kedua ada gunung Maar. Nah, ketiga ada gunung Prisai. Nah, gunung Strato itu gunung yang dominan di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, gunung Strato itu berbentuk seperti kerucut. Nah, dari mana sih terbentuknya gunung Strato? Gunung Strato itu terbentuk dari letusan gunung api yang besar, lalu menjadi kecil, lalu menjadi besar kembali. Nah, bagaimana menjadi besar kembali? Nah, karena ia mengalami erupsi sentral dan hanya keluar magma dari satu titik saja, itu membuat gunung menjadi makin kerucut ke atas, lalu semakin landai. Nah, contoh gunung Strato yaitu ada gunung Rinjani, nih seperti ini. Nah, kedua ada gunung ada gunung Merapi. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, terus ada gunung Krakatau. Nih. Nah, yang kedua Gunung Maar. Gunung Maar jika dilihat dari bentuknya, Gunung Maar berbentuk seperti gunung biasa, akan tetapi pada atas gunung berbentuk seperti corong yang menjorok bawah. Nah, itu disebabkan oleh Gunung Maar tersebut itu sebenarnya adalah gunung yang terbentuk karena hasil dari ledakan gunung yang sangat hebat. Jadi ledakan yang sangat hebat itu menyebabkan lapisan-lapisan atas gunung tersebut ikut juga terhambur keluar oleh magma api. Nah, contoh dari Gunung Maar yaitu Gunung Lamongan di Jawa Timur. Contoh gambarnya. Nah, yang ketiga ada Gunung Prisai. Gunung Prisai kalau dilihat dari bentuknya, dia menyerupai bentuk tameng. Nah, bagaimana sih kok bisa menyerupai bentuk tameng? Nah, karena magma yang terkandung dalam gunung tersebut itu sangat encer. Jadi dia dapat, saking encernya magma tersebut, dia dapat menempuh jarak yang jauh dan sehingga menutupi wilayah sekitarnya. Nah, jadi bentuknya seperti tameng. Nah, contoh dari gunung Prisai tersebut adalah Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Contoh gambarnya. Nah, halo semuanya, nama saya Michael Angelis Safianto Madewa yang dari kelompok magma akan menjelaskan tentang erupsi linier, erupsi areal, dan contoh-contoh material yang keluar dari erupsi gunung berapi. Sebelum kita mengetahui apa itu erupsi linier dan erupsi areal, kita harus mengetahui dulu apa itu erupsi. Erupsi adalah proses keluaran material-material dari letusan gunung berapi yang berbentuk padat, cair, dan gas. Ini adalah contoh erupsi ya. Sekarang kita sudah mengetahui erupsi, kita akan membahas tentang erupsi linier dan erupsi areal. Erupsi linier adalah keluarnya magma dari retakan yang memanjang seperti garis dari hasil letusan gunung berapi yang dapat mengakibatkan beberapa deretan gunung berapi. Inilah gambarnya seperti Lucky Spit di Islandia. Lalu erupsi areal adalah di mana dapur magma berada dekat pada permukaan bumi dan di mana jika terjadi erupsi magmanya akan membakar batuan di sekitarnya dan menghasilkan lubang yang sangat besar seperti di kaldera Yellowstone. Ini contoh gambar. Nah, kita sudah membahas tentang erupsi linier areal dan sekarang waktu saya memberitahu apa itu contoh-contoh material yang keluar dari erupsi gunung berapi.
contoh-contohnya itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dan kalau yang padat bisa berhasil kerikil, batu-batuan, dan pasir. Lalu yang cair itu seperti lava dan geysir. Ini contoh-contohnya ya. Lalu yang terakhir adalah gas. Gas yang dihasilkan adalah awan panas, solvator, fumarol, dan movet. Ya. Jadi itu saja. Terima kasih.